Hadirin pemirsa TV Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah sama-sama kita bahas, sama-sama kita kaji apa dari definisi wasiat itu. Jadi wasiat tadi ada yang bermakna umum, ada yang bermakna khusus. Yang bermakna umum adalah pesan yang diucapkan oleh seseorang ketika dia masih hidup tentang apa-apa yang dia inginkan setelah dia nanti meninggal dunia. Sementara secara khususnya adalah harta yang diberikan kepada seseorang, tetapi berpindahnya kepemilikan harta itu setelah yang memberikan ini meninggal dunia. Dan apabila orang yang menerima wasiat ini ternyata lebih dulu meninggal dunia dari yang memberi wasiat, maka batallah wasiat itu. Hadirin rahimakumullah. Sekarang apa hukumnya wasiat itu? Para ulama berbeda pendapat tentang hukum wasiat ini. Ada beberapa pendapat ulama tentang wasiat ini. Yang pertama adalah mengatakan innal wasiyata wajibatun ala kulli man taraka malan sawaun akanal malu qalilan am katsiran. Jadi pendapat yang pertama mengatakan bahwa sesungguhnya wasiat itu hukumnya wajib bagi seseorang yang memiliki harta, baik harta itu banyak atau harta itu sedikit gitu. Nah, ini pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa wasiat itu hukumnya wajib, baik dia punya harta yang banyak atau harta yang sedikit. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan innaha tajibu lil walidain wal aqrabin alladzina la yaritsunal mayyita. Jadi wasiat itu hukumnya wajib kepada orang tua dan kepada keluarga-keluarga, kepada kerabat-kerabat yang mana mereka itu tidak mendapatkan waris dari orang yang meninggal dunia. Nah, ini pendapat yang kedua. Sementara pendapat yang ketiga, wahwa qaulul a'immatil arba'ah. Ini pendapat dari imam mazhab yang empat, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Hambali, dan Imam Hanafi, mazhab Hanafi gitu. Jadi pendapat yang ketiga ini adalah mengatakan annaha laisat fardhan ala kulli man taraka malan kama fi ra'yil awal. Wasiat itu hukumnya bukan wajib seperti apa yang dikemukakan oleh pendapat yang pertama. Wala fardhan lil walidaini wal aqrabin ghairal warisin, dan juga wasiat itu tidak wajib bagi orang tua dan keluarga-keluarga atau kerabat yang tidak mendapatkan waris gitu. Bal wa innama yakhtalifu hukmuha bi ikhtilafi ahwal. Tetapi menurut pendapat yang ketiga ini, hukum wasiat itu tergantung dari keadaannya gitu. Apabila kondisinya berubah, maka hukumnya juga berubah gitu. Artinya tidak sama hukum wasiat itu. Nah, menurut pendapat yang ketiga, hukum wasiat itu ada 5. Jadi pendapat qaulul a'immatil arba'ah. Jadi menurut pendapat imam yang 4, hukum wasiat itu ada 5. Yang pertama, hukum wasiat itu adalah wajib. Kemudian ada juga hukum wasiat itu yang sunnah. Kemudian ada juga yang mengatakan hukum wasiat itu mubah. Ada juga yang mengatakan hukum wasiat itu makruh. Dan ada yang mengatakan hukum wasiat itu adalah haram. Nah, jadi menurut pendapat imam yang 4, hukum wasiat itu ada 5, tergantung bagaimana kondisi seseorang ketika dia sedang berwasiat itu. Nah, yang pertama adalah hukum wasiat yang wajib. Kapan wasiat itu hukumnya wajib? Yaitu ketika seseorang memiliki hutang atau titipan yang tidak diketahui oleh orang lain. Jadi yang pertama yang wajib itu adalah man yakunu alaihi dainun la ya'lamuhu ghairuhu. Seseorang yang dia mempunyai hutang
tetapi tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang hutangnya itu. Nah, maka dia wajib berwasiat tentang hutangnya itu ketika dia mau meninggal dunia. Oh, saya punya hutang dengan si ini misalnya. Atau misalnya orang lain yang punya hutang dengan dia gitu. Dia si anu tuh ada punya hutang dengan saya gitu. Jadi misalnya seorang ayah berwasiat kepada anak-anaknya tentang masalah hutangnya ini. Jadi kalau ini saya punya hutang dengan si A tapi tidak ada satupun seorang pun yang tahu, cuma ada saya dengan dia gitu. Cuma yang tahu cuma saya dengan dia aja. Maka nanti setelah saya meninggal dunia, tolong hutang saya ini sebelum membagi waris, hutang saya ini dibayari gitu. Dengan apa membayari hutang ini? Dengan harta waris yang ditinggalkan oleh si almarhum. Jadi misalnya si almarhum ini punya hutang, punya peninggalan misalnya harta waris 1 miliar misalnya. Kemudian hutangnya 300 juta. Maka sebelum membagi harta waris, bayari dulu hutang almarhum ini gitu. Jadi seseorang yang mempunyai hutang, yang hutang itu tidak diketahui oleh orang lain. Man yakunu alaihi dainun la ya'lamuhu ghairuhu. Tidak ada seorang pun yang tahu hutangnya itu kecuali dia saja gitu, bahwa dia punya hutang dengan yang lain. Nah, kenapa hutang ini wajib dibayar atau wajib dia berwasiat tentang hutangnya ini? Karena hutang itu adalah termasuk bagian dari hukukul adami, hak-hak yang berlaku kepada manusia gitu. Apabila tidak dibayar, maka ini akan menjadi penghalang dia nanti di akhirat gitu nih. Jadi dulu Rasulullah SAW pernah belum mau mensolatkan jenazah. Jadi ada seorang jenazah dibawa ke hadapan Rasul SAW untuk disolatkan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Shallu ala sahibikum fa inna alaihi dainan." Salatkan jenazah kalian ini. Fa inna alaihi dainan, karena sesungguhnya dia mempunyai hutang. Artinya pada saat itu Rasulullah belum mau mensolatkan. Rasulullah justru menyuruh sahabat yang mensolatkan gitu. Padahal maksud sahabat membawa jenazah ke hadapan Rasulullah ini adalah supaya Rasulullah menjadi imam dari si jenazah itu. Tetapi Rasulullah pada saat itu belum mau mensolatkan itu. Shallu ala sahibikum. Silahkan dalam bahasa kitanya, ya kalian salatkan sendiri jenazah sahabat kalian ini. Fa inna alaihi dainan, karena sesungguhnya dia mempunyai hutang. Nah, kemudian ada seorang sahabat yang lain yang bernama Abu Qatadah yang menjamin hutangnya itu. Huwa alayya. Ya Rasulullah, saya yang menjamin hutangnya itu gitu. Semua hutangnya itu saya yang menjamin. Nah, setelah itu baru Rasulullah SAW mau mensolatkan jenazah ini gitu ya. Nah, karena itulah dalam hadis yang lain ada juga disebutkan, wallazi nafsi biyadihi law anna rajulan qutila fi sabilillah thumma uhyiya thumma qutila marratain wa alaihi dainun ma dakhalal jannata hatta yuqda anhu dainuhu. Demi jiwa demi yang jiwaku ada di dalam tangannya, yaitu demi Allah. Demi Allah, kata Rasulullah SAW, seandainya ada seorang laki-laki yang mati di jalan Allah atau mati syahid, mati di jalan Allah, terbunuh di jalan Allah, kemudian dia dihidupkan lagi, lalu dia terbunuh lagi 2 kali, artinya dia 2 kali mati syahid ini, dan ternyata dia masih mempunyai hutang, maka dia tidak akan masuk surga sampai hutangnya itu dilunasi. Nah, karena itulah seseorang yang mempunyai hutang yang tidak ada seorang pun yang tahu tentang hutangnya itu, maka dia wajib berwasiat kepada keluarga-keluarganya tentang hutangnya itu.